Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam program Bertumbuh Bersama di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kembali lagi kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itulah yang selalu menguatkan kami, menghiburkan hati kami, memberikan pengharapan hidup bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya berharap kita semua baik-baik saja dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini saya berikan tema berkat Tuhan bagi orang yang percaya. Berkat Tuhan bagi orang yang percaya. Nah, bagaimana supaya kita sebagai orang percaya tetap menikmati, mengalami pemeliharaan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan? Ada dua hal dari pembacaan kita saat ini yang kita dapat pelajari, yang memberikan atau menguatkan kita bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Tuhan itu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam ayat 7 tadi mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan ini berarti bertumpu kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti bergantung, bersandar penuh kepada Tuhan. Dia meletakkan hidupnya kepada otoritas ilahi itu. Ini seperti kita menggunakan kedua kaki kita sebagai tumpuan. Jadi kita bertumpu kepada kaki kita, maka seluruh kekuatan kita letakkan kepada tumpuan itu. Jadi mengandalkan Tuhan atau bertumpu kepada Tuhan, artinya Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Tuhan itulah yang kita andalkan, yang menjadi tempat kita bersandar, tempat kita mengandalkan hidup kita, menaruh hidup kita kepadanya. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan hidup kita, menjadi sumber kekuatan kita, maka kita tidak akan khawatir. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita tidak akan takut pada tahun-tahun kering, tahun-tahun kekeringan, pada masa kesulitan ekonomi paceklik ataupun ada masalah-masalah yang lainnya. Sebaliknya kita akan sanggup menanggung segala beban dan segala pergumulan hidup kita. Sebab tumpuan kita, andalan kita adalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli berapa besar masalah dan beban yang kita hadapi saat ini.
Seberapa banyak dan begitu beratkah pergumulan kita? Tetapi firman Tuhan ini hanya berkata kepada kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan adalah ia melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan masuk dalam persoalan hidupnya. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kalau kita melihat ayat yang kelima di pasal yang ke-17 ini. Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini satu kebalikan ataupun kontras dari ayat yang ke-7 ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya adalah orang yang semakin jauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan, dia akan tidak mengalami pemeliharaan dan tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia akan mengalami kekecewaan, dia akan mengalami kerugian, dia akan mengalami ketakutan, kecemasan dalam hidup ini. Itu sebabnya ayat yang ke-7 ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lupakan Tuhan. Libatkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan dan usahamu, bahkan dalam masa depanmu. Hadirkan Tuhan. Karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Menaruh harapan pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini bagian pertama tadi. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan kata menaruh harapan. Di dalam Alkitab versi bahasa Inggris atau King James Version menggunakan kata trust di sana. Menaruh harapan. Itu dipakai dengan kata trust. Yang berarti menaruh percaya. Meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka mereka akan diberkati. Jadi kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh kepercayaan kita. Sepenuhnya, seutuhnya hidup kita, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Menaruh percaya kepada Tuhan. Hanya dengan Tuhan, maka segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahkan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatunya mungkin. Hanya dengan menaruh harap, percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu. Bertumpu kepada Tuhan. Ayat yang ke-7a tadi. Bertumpu kepada Tuhan, bagian yang pertama. Baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya, trust kita kepada Tuhan. Saya yakin bahwa kita tahu jika Tuhan itu baik. Kita ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita. Kita masih ada hidup sampai hari ini pun itu karena pemeliharaan Tuhan. Dan penyediaan kebutuhan dari Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Tapi sekalipun demikian Bapak Ibu, banyak sekali dari kita yang tidak menaruh percaya, tidak menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Dia. Tidak menaruh percaya kita, keyakinan kita kepadanya. Kita masih ragu-ragu, kita masih sering kali tidak percaya akan pertolongannya.
Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan hidup kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami sakit. Mungkin mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan kita. Firman Tuhan hanya katakan, carilah Tuhan, hampiri Dia, andalkan Tuhan, serahkan seluruh persoalan kita kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu patut untuk diandalkan. Dia layak untuk kita percayai. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya? Dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Inilah berkat-berkat yang akan diperoleh, yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mereka tidak akan khawatir di dalam situasi bagaimanapun juga. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau dan segar. Tidak khawatir terhadap musim kering atau musim kemarau. Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Dia terus-menerus menghasilkan buah, menikmati keberkatan demi keberkatan. Inilah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang sangat istimewa bagi kita sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dan tetaplah percaya akan kuasa-Nya. Inilah rahasia bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tetaplah percaya bahwa Dia selalu menolong kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan masa depan. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami memuji nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penjagaanmu sangat nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kalau kami ada hari ini pun, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau. Kami mau selalu melibatkan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan masa depan kami. Seluruh kehidupan kami mau mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah Allah Juru Selamat kami yang layak untuk dipercayai. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu percaya dan tanpa ragu akan kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, Engkau memberkati keluarga dan rumah tangga umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lawatlah setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan memberikan penghiburan bagi yang susah. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuka pintu-pintu berkat-Mu. Engkau menyediakan berkat-berkat bagi setiap umat-Mu. Berkati pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu dalam program Bertumbuh Bersama di dalam Kristus di masa yang akan datang. Shalom, shalom.